Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Pembahasan tentang mengkaji Al-Baqarah yang selanjutnya kami pending dulu karena ini masih banyak permintaan para subscriber untuk persiapan tanggal 27 Rojab, 27 Jawa, 27 Masehi, malam Senin. Ya, ini memang malam yang sangat bagus ya. Ya, maksudnya kalendernya tiga-tiganya sama. Ini mohon dibahas bersama-sama. Yuk kita pelan-pelan meluaskan makna ya, meluaskan makna. Bagaimana sih cara melepaskan kemelekatannya? Bagaimana cara melepas keakuannya? Yuk kita pahami perjalanan di dalam diri kita yang tadinya alam roh. Ya, alam roh. Ya, kalau kalimat ini kami tulis sholat fajar, sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, jangan nempel atau jangan bermindset kepada usolli ya, jangan bermindset kepada usolli karena ada perbedaan. Usolli itu ibaratnya ibadah seremoni atau ibadah teori ya, itu praktek ya, PKL, praktek kerja lapangan. Kalau sholat itu sudah melapangkan atau sudah sudah campur pada umum seluruh manusia, seluruh makhluk. Jadi usolli itu adalah pelajaran ya, usolli itu pelajaran untuk kita. Kalau usolli bacanya fasih, berarti kita sudah fasih terhadap Tuhannya, fasihlah terhadap sesama makhluk. Kalau gerakan kita usolli sudah pas, lentur tubuhnya sudah pas, sudah bagus menurut kepada Gusti Allah di saat teori itu, prakteklah kepada umum ya, praktek kepada umum yang disebut sholat. Ucapan fasih membaca susunan usolli kepada Gusti Allah, kalau sudah fasih, sudah luwes, sudah lemes, andap asor, baru diterapkan di umum, namanya sholat. Jadi kami sudah membuat videonya ya, sholat itu ibadah sosial ya, kalau usolli itu ibadah seremoni. Jadi mohon bisa dipisahkan, jangan disamakan ya. Kalau memang yakin bahwa usolli itu sholat ya, ya bisa dicek dong, bisa dicek isinya. Jangan pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu hanya pengenalan, dicek pakai arti bahasa daerah masing-masing, nanti kan ketahuan ya. Mohon dicek artinya dari mulai dawam usolli sampai dawam takbir, sampai iftitah, sampai al-fatihah dengan seterusnya. Mohon jangan dibaca Arab terus ya, mohon dibaca artinya bahasa daerah masing-masing. Nanti ketemu, oh ini teori, berarti saya harus praktek. Itu loh, praktek di lapangan itu namanya sholat kesadaran ya. Jadi saya bahas cara melepaskan kemelekatan. Contoh pertama, kita tidak ada ya sholat fajar, jangan usolli ini ya. Sholat kalau umum secara global ini kesadaran di saat kita dikeluarkan dari rahim ibu, lahir. Punya apa di sini? Nol ya, di sini nol, nggak punya apa-apa. Nggak punya bendera apa-apa, nggak punya rekaman A, B, C sampai Z, tidak punya rekaman alif, ba, ta, sa sampai iya ya, tidak ada rekaman apapun. Kalau masih bingung, ini sholat kalimatnya tamar butoh. Bisa dibaca sholah ya, kalau masih bingung. Nih kalau dibaca bablas
Sebenarnya kalau berhenti itu sholat. Kalau berhenti, kalau sholat itu bablas as-sholatu, sholatu. Ini dari kalimat saja udah belibet. Kalau lanjut itu nggak boleh ngomong sholat. Kalau berhenti ngomong sholat itu nggak boleh. Kan as-sholatu khoy, langsung bablas. Kalau berhenti hayya 'alas sholat, nah itu kan hak. Jadi ini dari kalimat aja sudah belibet. Kalau mau ngomong sholat pakai huruf ta juga salah, harus sholatu. Kalau ini baru sholat pakai H. Ini sistem kalimat wakop ya, wakop wasol, ini sistem wakop wasolnya. Mau diartikan sama ya, mau diartikan sholat. Shotnya luas, mohon kami jabarkan di sini bergantung ya. Somat itu bergantung, bergantung yang baik di sini ya. Shotnya somat, shotiknya benar. Bergantung yang baik, tidak ada lain kepadanya. Ini nol. Suwung. Ya. Apa ini? Ini napas. Ya. Ini kosong tapi isi ya. Ngeceknya pakai sinyal ya, sinyal HP. Ya. Bergantung yang benar tidak lain kepada nol. Berarti nol. Belum punya apa-apa, belum punya bendera apa-apa. Ya. Di sini enggak mengaku punya bapak, punya anak, punya jabatan, punya apa saja, enggak ada, nol. Ya. Kalau diartikan pakai huruf ta, ya. Bergantung yang benar tidak ada lain kembali. Taubat, taubat itu artinya kembali, bukan istighfar. Kalau istighfar itu artinya minta ampun. Ya. Kembali. Kembalinya kepada siapa? Ya kepada nafas, kepada nol. Mau kembali taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kembali ke jalan yang lurus, nasuha, soheh. Benar juga. Kesot lagi. Nasuha itu kan soheh. Kembali ke yang benar ya. Kalau mau bergantung yang benar, bergantung yang benar tidak ada lain kembali kepada yang benar, Gusti Allah lagi. Kalau mau disangkutkan pada taubatan nasuha, jalan yang lurus ada di suratul Fatihah ayat 7, memberi. Nah ini diluaskan, mohon diluaskan ya. Kalau kalimatnya berhenti harusnya sholat, bukan sholat. Nah ini dari kalimat wakop berarti sholat. Kalau bablas sholatu, ya, ya as-sholatu. Kalau yang pakai ta itu harus bablas, harus wasol. Nah ini dari kalimat saja sudah membingungkan. Kenapa bilang sholat padahal berhenti? Kalau berhenti itu sholat, ya. Hayya 'alas sholat, berhenti maksudnya pas akhir ya. Akhir kalimat itu namanya wakop, itu sistemnya. Nah terus sholat subuh. Subuh itu suci. Ibarat bayi yang baru lahir, nggak ada bendera apa-apapun, belum merekam jejak, belum merekam semua, nggak ada rekaman A, B, C sampai Z. Belum ada rekaman alif, bata, sa sampai huruf ya, belum ada rekaman apa-apa, nol. Nah, ini yang disebut kosong, tidak ada kemelekatan di sini. Ya, di alam rahim, di jabang bayi kita nggak punya apa-apa, nggak punya mentang-mentang, nggak punya kehebatan apapun, nol total. Ini, ya. Setelah itu sholat duha. Nah ini mulai ngerekam ini. Akil balik. Ngerekam dunia luar, dunia di dalam, di luar diri kita. Ini mulai ngerekam ini. Ini. Zuhur, zohir, ketok, semua ini rekaman ini. Ini yang dimaksud kemelekatan di sini.
perjalanan sampai sini, ini selama ini yang disebut konsep di luar diri kita, apapun bentuknya, itu yang disebut konsep yang diciptakan Gusti Allah secara zahir. Nah, ini kan sih nol, sum, atau merasa tidak ada. Jadi di sini dua ini, kita masih di sini, ini sama nih. Orang cuman kan nggak tahu kalau di sini apakah saya komunikasi sama Tuhan. Surat Shot-nya jelas, surat Al-A'raf-nya jelas. Di sini surat Shot sama surat Al-A'raf. Ya, Shot 72. Berarti kan komunikasi. Ya. Qalu bala syahidna kan? Di sini. Berarti kita sudah komunikasi, bahasanya liqa. Ya, jadi ceritanya kita berasal dari Gusti Allah, ya innalillahi, kembali kepada Gusti Allah. Ini Aisyah, makanya sholat Aisyah sama fajar saya jejerkan. Ini kehidupan dunia, ini rekaman ini di sini, ya rekaman apa saja. Ini ada kalimat dulu, wah bapak nulis sholat asar pakainya shin besar. Ya, sholat asar kalau dalam bahasa tulisan aslinya pakainya shot. Kenapa kalau memang pakai shot harusnya sholat asar? Nah, kalau memang tulisannya pakai shot harusnya sholat asar. Asar dalam bahasa Jawa mendek, nunduk, tunduk, unggah, ungguh. Ya, sadar, unggah, ungguh, sadar, tunduk. Kalau kalimatnya pakai shot, sholat asar. Ya, yang benar yang mana monggo silakan. Karena tulisannya memang di buku-buku itu sholat asar, tapi bacanya sholat asar, jadinya 10. Kalau pakai shin besar jadinya 10. Sadar 10. Ya, ini 10-nya saya biar nggak bingung. Ya, saya ulangi lagi nih ya, saya ulangi terus. Orang kalau sudah asyar itu ibarat sudah ningsing, sudah sore, sudah sepuh, sudah mau kembali. Makanya orang kalau sudah tua itu seakan-akan ada, tapi sudah tidak ada. Satu itu merasa ada. Ada kayak gini loh. Badannya ada, badannya wujudnya ada, tapi pendengaran sudah dikurangin, ucapan sudah dikurangin, penglihatan sudah dikurangin, tenaga juga sudah dikurangin. Jadi wujudnya ada, tapi kemampuannya sudah tidak ada. Makanya buru-buru suruh dinolin gitu loh. Sebelum nol asli, ya ini sholat maghribnya kan syakaratul maut, ya. Sebelum dienolin sama Gusti Allah, dienolin dulu. Jadi kemelekatannya karena ingat sholat asyar, kalau mau pakai huruf short berarti sholat asor, berarti nunduk dong, pasrah diri, ya tunduk patuh terhadap perintah Gusti Allah. Kembali kepada ingat asyar dan subuh. Makanya asyar dan subuh ini secara ma'rifat dihitung sholat wusta, sadar separuh hari. Nah ini luas ini maknanya, mohon diluaskan ya. Kalau orang sudah sampai kepada asyar luas ya. Artinya kalau kita ngitungnya dari matahari terbit sampai matahari terbenam, ibarat kita lahir sampai nanti mau mati, itu loh maksudnya. Mau mati secara hukum usia, secara jatah usia gitu. Maksudnya ini analoginya ibarat terbit fajar sampai suruk. Nah, kehidupan manusia lahir itu disebut dunia. Maghrib akhirat. Ya, akhirat itu akhir hayat. Kalau setelah meninggal namanya darul akhirat.
Ya, jadi ini perjalanan hidup dianalogikan di waktu kita di sini waktunya. Ya, paham ya? Kalau ini pakai huruf short, sholat asyar bacanya. Jangan sholat asyar. Kalau sholat asyar udah 10. Ya memang benar juga. Kalau asyar nunduk, kalau asyar 10 ya dienolkan. Ingat waktu bayi tidak punya rekaman apa-apa. Di saat di kandungan dijebrolkan keluar, pas lahir nggak punya apa-apa. Itu yang disebut nol, kemelekatan tidak ada. Tapi kalau kepingin wusul, ya kepingin sampai, tapi ini belum dihapus rekaman ini. Ini kan kita disuruh dinolin, disuruh tunduk, tidak ada lain tunduk kepada Gusti Allah ya. Nah, disuruh nolin. Maghrib ini secara umumnya jatah usia kita syakaratul maut, syuruk meninggal. Ini artinya sadar nanti suruh peteng ora ono kancane, peteng gelap. Itu ibarat ya. Berarti sebelum syakaratul maut kita sudah asyar dulu, nyawanya masih ada, masih bisa makan, tapi sudah asyar dulu. Itu yang disebut sudah melepaskan kemelekatannya. Waktunya berapa lama? Kalau di sini, ya tergantung di sini usianya berapa. Ya ini makanya kalau yang usianya udah 70, bagaimana? Tapi tetap kebahagiaan tiada batas pas sampai ketemu malaikat Israel. Ini bahasa syariatnya. Pas sampai kepada batas ambang jatah hidup itu tidak takut. Ya, tidak takut karena kalau orang masih ada kemelekatan ini, masih takut bayangan nanti di sana di neraka, nanti di sana disiksa, nanti di sana begini, berarti belum copot. Keakuannya belum copot. Karena apa? Apakah waktu bayi pikirannya takut neraka, takut surga, takut agama, takut dosa, takut nggak dapat pahala? Waktu bayi suci. Makanya ada kalimat sering mendengar Idul Fitri, kembali suci seperti bayi. Yaitu maksudnya tidak ada rekaman apa-apa. Bukan berarti berbuat dosa itu enggak, rekaman apa saja dihapus. Ya, rekaman apa saja dihapus. Karena di sini disuruh dihapus juga ini. Karena kalau di sini nggak mau juga, di sini total terhapus. Suruh ini terhapus. Cuman kalau di sini dihapusnya sama Gusti Allah, makanya kan nggak kuat orang dihapus paksa kan begini. Itu karena dihapus paksa. Kalau di asyarnya kita menghapus dengan sendirinya yang disebut melepaskan kemelekatan dan keakuannya. Karena apapun manusia melewati ini, harus ke sini, ini harus buru-buru mengenolkan, ya, mengsuwungkan, mengfanakan artinya rusak. Orang sebenarnya secara tidak langsung asyar itu kan sudah ya tadi. Tenaga sudah dikurangin, pendengaran sudah dikurangin, penglihatan sudah dikurangin, tenaga sudah dikurangin. Berarti kan suruh secara tidak langsung itu teguran dari Gusti Allah, suruh dienolin, suruh buru-buru dihilangkan keakuannya. Kadang-kadang sudah begini-begini, nah itu berarti masih ada keakuan. Jalan udah nggak bisa tapi masih nah, itu berarti masih keakuan. Harusnya nol, kosong, kembali kepada subuh, bayi lahir suci, Idul Fitri itu bahasanya. Ya, coba paham nggak? Setelah ini kan surup ini, tutup usia oleh takdir atau tutup usia oleh sendiri yang disebut fana. Kalau di sini, kalau kita sudah ngenolin, umurnya terserah, tergantung kemampuan. Makanya dalam itu prosesnya berapa hari, berapa tahun.
tergantung kemelekatan kita. Kalau kemelekatan kita masih nempel terus ya nggak habis-habis. Jadi wusul nggak bakalan wusul-wusul, nggak bakalan liko-liko kalau kita masih merasa ada. Kita di waktu bayi merasa ada apa enggak? Pokoknya rekaman apa saja dienolkan, apa saja tidak ada tidak ada apa ya, kecuali tidak ada. Waktu bayi punya apa? Itu disuruh nol total. Berarti bahasa di-blank kan ya. Itu harus. Karena kalau enggak, kalau masih di sini masih berpikir anak, istri, pangkat, jabatan, harta, apa saja pokoknya yang dari huruf A, B, C, D sampai Z. Di sini belum rekam. Ini yang rekaman ini. Ini adalah kemelekatan konsep yang dibangun oleh Gusti Allah lewat di luar diri kita. Kalau kita masih terlena di sini, sampai ke sini masih terlena, masih merasa ada di sini, dipaksa dengan usia, makanya pada takut, ya kan? Karena takut nggak mau kembali, betah di sini. Masalah itu kan kalau begini-begini itu kan betah, nggak mau pulang. Padahal jelas kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dariku kembali kepadaku, ya. Yang namanya kematian pasti, itu kalimatnya pasti, tidak ada kecuali, mati itu pasti. Makanya kita sebelum mati dimatikan dulu, disuungkan dulu, difanakan dulu. Setelah itu liko-liko apa sih, ngobrol. Sebenarnya kan banyak orang yang belum sampai sini tapi sering ngobrol. Bapin tanya sendiri, jawab sendiri, ya. Tapi belum ketemu guru sejatinya, baru ucapan kalam. Sering sudah banyak, kalau yang liko ini sudah banyak, ini tanya sendiri, jawab sendiri. Kalau usul itu sampai. Sampainya di mana? Di teras mana? Nah, karena usul itu sampai, setelah sampai itu ngobrol nggak sama guru sejati. Baru tingkatan laduni ini bisa ngobrol, diulang, diajarin, dikasih tahu, ya. Tapi di sini ada kode etik, kata Gusti Allah. Walaupun kamu dikasih tahu, jangan suka ngasih tahu ini, nanti di-scroll. Ibaratnya ada orang bertanya, saya begini-begini, nggak boleh dikasih tahu. Ada kode etiknya, ya. Jadi laduni itu adalah diulang langsung, diajarin langsung sama Gusti Allah. Jadi mohon kalau, ya ini saya belum ya, sholat Aisyah ini adalah yang bicara roh, ya. Aisyah itu artinya kehidupan yang sebenar-benarnya setelah sakaratul maut. Karena roh waktu ngikut raga itu merasa mati kebebasannya. Setelah copot dari raga, roh bilang kan kembali. Pajar ini alam roh, kan sebelum pajar itu, sebelum di kandungan itu kan masih alam roh, jadi satu di sini, ya. Jadi kita ini perjalanan. Kalau kalimat sholat mohon jangan usolli, nanti keliru lagi. Ibarat merek apa saja disebut sama, ini kan banyak. Air apa saja, air mineral apa saja disebut, motor apa saja disebut, mesin sedot air apa saja disebut, sama semua, gebiah uyah. Umpama bagi yang butek letek tidak mau ini, wegah wis tanggung wis kagol, urip judule mung kasih sayang. Lah kasih sayang itu juga cara untuk melepaskan keakuan, melepaskan kemelekatan. Itu Gusti Allah kan ambil poinnya di Al-Fatihah. Itu kasih sayang semua, banyak Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin,
memuji. Jadi orang kalau berkasih sayang ya memuji, jangan pas ngasih sesuatu dek ngasihnya bagus dek ngolok-ngolok, kamu memintanya dikasih mulu. Nah berarti ayat 2-nya batal. Ayat pertamanya ngasih sudah sah, dia habis ngasih lu meminta mulu. Nah padahal ayat 2-nya disuruh memuji. Nah kalau lu minta mulu berarti ngolok-ngolok. Ayat 3-nya memberi juga kasih sayang. Ya, ayat 4-nya apa? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Kita ingat, jangan suka mengolok-olok ada hari pembalasan. Kalau kalimat hari ya luas, jangan cuman ya kalimat hari pembalasan di dunia, di akhirat, di darul akhirat. Jangan mikirin ke sana aja. Di sini juga ada pembalasan yang disebut tabur tuwe, karma. Karena alam semesta itu baik di dunia, baik di akhirat maupun darul akhirat itu sama sistemnya. Sistem pembalasannya ada. Ya mohon sistem pembalasannya ada. Jangan nunggu di sana, di sini aja berlaku. Kalau sudah ke sana, kalau sudah titik insan kamil, sudah bebas di sana nggak ada. Makanya berusaha di sini, ya, di dunia sampai kepada nol di sini sebelum meninggal, sebelum sakaratul maut, udah suwung, sudah fana, sudah liko, sudah usul, sudah laduni. Kesananya bahagia tiada batas, itu aja ya. Kan bukunya sudah ditutup Lauhul Mahfuznya. Orang kalau orang hidup dimatikan secara jatah usia, berarti kan bukunya tutup. Orang hidup saat sudah memfanakan diri, mensuwungkan diri atau mati saat jroning urip ya tutup sama bukunya. Sisa hidupnya ya tinggal tawar menawar sama Gusti Allah. Gus, gimana Gus? Tawar, udah enjoy. Makanya ada kalimat Tuhan itu maha asik betul kalau orang sudah tutup buku ya. Udah paham kali ya. Kalau ya mohon ini saya juga mohon disimak dulu ya video kami itu sudah 240. Mohon disimak dulu. Jadi sebelum bertanya mohon disimak dulu video-video kami karena menurut kami sudah lengkap sekali. Itu video yang fana 1, fana 2, fana 3, video yang berjudul Melihat Tuhan, video tentang kholwat, video tentang apa saja ya, usoli, sholat, sudah banyak sekali. Mohon disimak dulu, mohon disimak dulu. Karena banyak orang menyimak belum selesai, pas kalimat sholat asar kok pakai huruf sin sih Pak? Harusnya kan pakai huruf shot ya. Kalau memang betul ya, ini betul tulisannya pakai shot. Ya harusnya jangan asar dong, masa shot asar. Ya kalau shot ya asar. Kalau asar pakainya sin. Artinya sama aja. Asar 10 dinolin, asar ditundukin, ya sama aja kalau sudah ketemu. Ya mohon ini kalimatnya sudah jelas ya. Ya, kalau menerangkan sholat di sini dipisah, jangan ada mindset usoli, dinolkan dulu. Ya, kalau masih ada pikiran usoli berarti belum nol. Ya, kita dinolkan nih. Pertama berpikir kita nol dulu. Ini di sini ngembang nih, segala bendera apapun, organisasi apapun, ya ngembang nih. Di situ dikembalikan disuruh nol. Ya masih kurang jelas nggak? Orang kalau sudah asar, sudah sepuh itu kan sudah dienolin sama Gusti Allah. Secara kesehatan dikurangin, secara pendengaran dikurangin, ya secara penglihatan dikurangin. Itu sebenarnya kan kode bahwa kita disuruh ngenolin, disuruh memfanakan. Orang bakalnya fana, glek, ya secara cabut nyawa itu udah, itu kan asli. Secara jatah usia diputus, sudah kamu harus kembali, kontraknya habis. Tapi sebelum kontrak habis kita sudah kembali dulu, itu lega. Di saat kontrak habis nggak kecewa. Contoh ada orang kerja, saya
6 bulan lagi kontraknya habis. Ya itu berpikir, nanti kalau kontrak habis saya mau bagaimana ya, mau usaha apa ya, itu maksudnya, disuruh mengembang dulu. Kontrak mau habis diem-diem baik, giliran kontraknya habis nggak punya persiapan, ya itu ya. Jadi terima kasih, ini tentang Al-Baqarah di pending lagi ya, jadi mohon diperluas, diluaskan. Sebelum bertanya mohon disimak dahulu video-video kami ya, disimak dahulu video-video kami. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.